Seperti biasa, seri flagship terbaru Vivo dipuja-puja lagi oleh reviewer ya. Tapi bagi kalian yang pakai Vivo X200 Pro, apa mending upgrade ke X300 Pro? Bagi yang belum punya flagship Vivo, apakah mending beli X200 Pro bekas yang harganya bisa di bawah 14 juta aja sekarang? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, di video kali ini kita akan bandingin Vivo X200 Pro dan X300 Pro dari berbagai sisi, bukan cuma kamera. Jadi, sebagai kaum benda mending, ayo kita banding. Seperti biasa, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya. Jadi ini bukan video endorse. Ini bukti pembeliannya. Karena ini HP mahal, jadi aku nyicil lagi ya. Jadi kalau berkenan, tolong di like dan hype videonya untuk membantu aku agar bisa terus beli HP buat dibandingin. Terima kasih banyak. Terus agar tidak salah paham, tujuan video ini bukan untuk mencari tahu mana yang lebih oke antara kedua HP ini. Karena memang seringkali HP yang lebih baru itu lebih bagus ya. Ya kali flagship terbaru malah lebih jelek dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi video ini lebih ke arah mencari tahu seberapa jauh perbedaan kedua HP ini dan apakah worth it untuk bayar ekstra 4-6 jutaan untuk si X300 Pro. Oke, kita mulai dari sisi desain dulu ya. Dari sisi desain, sekilas perbedaannya tidak banyak. Tapi menurut aku lumayan loh bedanya pas dipegang ya. Tekstur back cover di X300 Pro itu sedikit lebih kasar, menambah feel mewah gitu. Terus untuk modul kameranya juga terkesan lebih kecil karena ringnya itu sudah dihilangin ya. Di X200 Pro masih ada tuh ring silvernya. Untuk frame keduanya sudah pakai aluminium dan buat layarnya X300 Pro terlihat lebih flat ya. Layar X200 Pro tuh sedikit lebih melengkung. Kedua layar sudah pakai AMOLED LTPO dengan refresh rate hingga 120 Hz. Resolusi layar juga sama persis. Sama-sama sudah support HDR10+ dan Dolby Vision juga. Kedua HP sudah IP68, IP69 jadi tahan debu, rendaman air dan semburan air tekanan tinggi. Kedua HP juga sudah support eSIM namun tidak support micro SD card. Nah, secara pribadi untuk aku lebih suka desain X300 Pro ya. Feel back covernya lebih mewah, terus pas digenggam juga lebih aman rasanya karena layarnya yang lebih flat. Untuk haptics menurut aku sih sebenarnya mirip-mirip saja keduanya. Tapi kalau benar-benar dirasakan, menurut aku rasanya getaran di X300 Pro lebih padat, lebih firm gitu ya. Tapi tidak jauh-jauh amat lah bedanya. Sekarang kita ke performa. Untuk skor Antutu 11, Vivo X300 Pro dapat skor 3,2 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 9500. Sedangkan Vivo X200 Pro dapat skor 2,5 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 9400. Sekarang kita ke pengujian gaming di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Untuk withering wave setting rata kanan dengan boost mode on, Vivo X300 Pro bisa dapat rata-rata 46 FPS. Di 5 menit awal dia bisa stabil 60 FPS, tapi saat battle rusuh setelah itu, FPS bisa drop hingga sekitar 30. Meskipun saat tidak rusuh dia bisa naik lagi ke kisaran 40-50 FPS. Suhu tergolong normal untuk withering wave serata kanan tertinggi di 47 derajat Celcius. Untuk Vivo X200 Pro, withering wave serata kanan dengan boost mode on dia bisa dapat rata-rata 47 FPS, di mana dia bisa stabil di sekitar 8 menit awal sebelum drop juga saat battle rusuh ke sekitar 30-an FPS. Begitu ke battle yang tidak rusuh, dia bisa naik lagi ke 40-an FPS. Suhu tertinggi di 46 derajat Celcius. Ini mirip ya performanya dengan X300 Pro, tapi mengingat X300 Pro punya chipset yang lebih bagus, harusnya withering waves di X300 Pro bisa lebih optimal lagi. Semoga saja bisa lebih oke ke depannya ya via software update. Genshin Impact. Di Genshin Impact rata kanan dengan boost mode on, Vivo X300 Pro bisa dapat rata-rata 58 FPS. Nah, ini sudah bisa dibilang rata 60 lah ya. Suhu juga aman banget, tertinggi di 44 derajat Celcius. Di Vivo X200 Pro, Genshin Impact rata kanan dengan boost mode on bisa dapat rata-rata 55 FPS. Dia bisa rata 60 FPS di sekitar 15 menit, kemudian drop ke kisaran 50-40 FPS. Jadi untuk sekarang sih lebih oke di X300 Pro untuk Genshin. Mobile Legends. Untuk MLBB pastinya sudah kebuka frame rate ultra alias 120 FPS. Di setting rata kanan, Vivo X300 Pro bisa rata 120 FPS. Aman. Kalau nggak bisa rata 120 FPS sih agak konyol ya. Di Vivo X200 Pro juga sama ya, bisa 120 FPS dan rata juga. Aman lah kalau cuma sekelas MLBB. Untuk bypass charging, kedua HP ini punya ya, jadi nggak perlu khawatir. Sekarang kita ke performa baterai. Kita mulai dari X200 Pro dulu ya, karena ada sedikit disclaimer nih. Untuk Vivo X200 Pro, battery health aku di 97% ya, karena aku sudah pakai HP ini sebagai daily driver dari bulan Februari ini. Jadi wajar kalau ada degradasi baterai. Dengan kondisi baterai seperti ini, aku bisa dapat SOT 6 jam 43 menit. Penggunaan mencakup WhatsApp 1 jam lebih, YouTube 1 jam lebih, memantau Grab hampir 1 jam, sisanya campuran Google Chrome, IG, Facebook, dan kamera total 2 jam lebih. Sesi gaming hampir tidak ada, tapi penggunaan GPS lumayan intensif dari
dari Grab itu. Untuk Vivo X300 Pro, dengan penggunaan yang mirip-mirip, aku bisa dapat SOT 8 jam 54 menit. Ini mencakup IG hampir 2 jam, YouTube hampir 2 jam, Grab yang juga lama di 50 menit, bahkan ada navigasi Maps 29 menit. Ada juga update game Nike 40 menit, tapi ini cuma update ya, bukan beneran gameplay berat. Ada main MLBB 17 menit, sisanya campuran Gojek, kamera, dan WhatsApp. Untuk penggunaan yang lebih intensif di X300 Pro, aku bisa dapat SOT 7 jam 59 menit. Penggunaan mencakup YouTube 2,5 jam, IG 1 jam lebih, MLBB ratakan hampir 1 jam, navigasi Maps hampir setengah jam, sisanya campuran edit foto, WhatsApp, dan game ringan lainnya. Tentunya kedua HP ini dites dengan mobile data aktif ya. Untuk charging, Vivo X300 Pro bisa charge baterai 6510 mAh-nya dalam waktu 55 menit dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Sedangkan untuk Vivo X200 Pro, dia bisa charge baterai 6000 mAh-nya dalam waktu 57 menit dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Jadi untuk baterai, SOT lebih awet X300 Pro. Wajar ya, karena X200 Pro kapasitasnya sedikit lebih kecil dan sudah ada sedikit degradasi juga karena sudah aku pakai hampir 1 tahun. Sedangkan untuk kecepatan charging, kedua HP ini serupa. Sekarang kita ke kamera. Semua foto diambil dengan mode auto alias tidak ada pengaturan parameter seperti EV, ISO, dan lainnya secara manual. Jadi ini semua point and shoot langsung. Terus baik hasil Vivo X300 Pro maupun X200 Pro diambil dengan color profile vivid ya, karena ini pilihan default awal. Meskipun kedua HP ini ada beberapa pilihan color profile ya, ada vivid, texture, dan zeiss natural. Untuk vivid, saturasi warnanya ditingkatkan, kecerahan juga naik, dan ada sedikit efek memperhalus gitu, jadi lebih social media ready. Untuk texture, dia lebih menekankan detail dan tekstur objek, sedangkan untuk zeiss natural, dia cenderung minim processing, jadi terlihat lebih plain, meskipun ini berarti dia lebih mendekati kondisi asli. Tapi lagi-lagi, kita semua pakai vivid karena ini mode default awal yang paling banyak dipakai orang-orang. Untuk foto pertama ini, sekilas perbedaannya tidak signifikan. X200 Pro saturasinya sedikit lebih kuat, terlihat dari baju yang lebih pink ya. Nah, tapi kalau kita lihat ke background, di X200 Pro tuh ada overexpose-nya, terang banget. Sedangkan di X300 Pro dia masih normal. Untuk detail, kalau kita pixel peep, hasil X200 Pro sedikit lebih ada sharpeningnya, jadi tekstur bibirnya lebih jelas. Nah, dan ternyata isu overexpose ini tidak cuma terjadi sekali ya. Di foto yang ini juga, X200 Pro backgroundnya terlalu terang, dan di X300 Pro masih baik-baik saja, meskipun lagi-lagi saturasi warna subjek fotonya lebih kuat di X200 Pro. Aku sempat kira mungkin ini karena HDR tidak nyala di X300 Pro, tapi setelah aku cek HDR-nya nyala kok di kedua HP. Bagi yang pakai X200 Pro, apakah kalian ada mengalami isu overexposure ini? Bisa infoin di kolom komentar. Di foto ini, langit di X200 Pro lagi-lagi lebih putih. Saturasi warna tetap lebih kuat di X200 Pro, tapi overall vibes lebih terang di X300 Pro. Untuk detail, konklusinya masih sama ya, lebih sharp X200 Pro sedikit. Tapi untuk foto objek dengan warna pekat, kadang X300 Pro bisa sedikit lebih kuat saturasi warnanya ketimbang X200 Pro, meskipun tidak signifikan bedanya. Untuk detail sih mirip-mirip aja. Untuk foto pemandangan juga kadang background di X200 Pro ada isu overexposure lagi, seperti langit yang cenderung putih di X200 Pro namun masih biru dan terlihat awan di X300 Pro. Untuk detail saat di pixel peep sih X200 Pro sedikit lebih pecah, tapi ini tidak kasat mata sebenarnya ya, harus pixel peep super dekat. Namun di luar isu exposure itu, untuk bangunan dan pemandangan sih overall mirip-mirip saja hasil jepretan kedua HP ini. Sama-sama bagus. Saat foto indoor, kebetulan di toko ini lantainya putih ya, dan lagi-lagi entah kenapa X200 Pro agak overexpose, lantainya jadi keputihan. Di X300 Pro masih abu warnanya dan corak di lantainya lebih terlihat. Untuk detail wajah, selain skin tone X200 Pro yang sedikit lebih pucat, tidak ada perbedaan signifikan di sini. Salah satu peningkatan utama X300 Pro menurut aku adalah white balance yang lebih benar meskipun di mode vivid sekalipun ya. Di foto ini mungkin sebagian orang akan berpikir hasil X200 Pro lebih benar dan hasil X300 Pro aneh karena terlalu pink. Nah, padahal di sini sebenarnya memang ada lampu dengan hue pink yang mengarah ke mainan. Jadi lebih benar X300 Pro. Meskipun sebenarnya tidak sepink itu sih. Tapi di X200 Pro tuh hampir tidak terlihat warna pinknya, dihilangin gitu ya. Dan ini lumayan konsisten ya. X200 Pro konsisten menghilangkan warna pinknya, sedangkan X300 Pro bisa menjaga white balance yang lebih sesuai dengan kenyataan. White balance lebih benar ini juga kebawa sampai kondisi low light sekalipun. Di X200 Pro, warna pink lampunya dibuat jadi agak keunguan ya, dan skin tone subjek pun dibuat lebih coklat. Padahal kondisinya memang lumayan pink di sini seperti di X300 Pro. Tapi ya kalau mau warna bener sih sebenarnya tinggal pakai mode yang zeiss natural aja, nggak usah pakai mode vivid ya. Namun tetap saja nice to know lah bahwa di mode vivid sekalipun kalian tidak perlu terlalu khawatir warnanya akan beda super jauh dari aslinya. Namun saat pencahayaan tidak lebay, kedua HP ini hasilnya mirip banget saat malam hari sekalipun. Di sini aku kesulitan nemuin perbedaan signifikan ya secara sekilas. Di foto
ini juga keduanya mirip banget hasilnya, bahkan sampai warna sekalipun. Jadi saat low light foto orang, keduanya minim banget bedanya. Kalau di Pixel Peep sih detail lebih oke di X300 Pro, tapi ini beneran perlu di Pixel Peep baru kelihatan. Untuk foto pemandangan malam sih 11-12 menurut aku sama-sama bagus, hasil tetap tajam. Untuk foto-foto lampu neon atau lightbox juga lebih rapi di X300 Pro ya. Di sini terlihat tuh isi kotak-kotak neonnya lebih jelas di X300 Pro. Jadi untuk kamera utama, Vivo X300 Pro memiliki dynamic range yang lebih oke, kecenderungan overexpose-nya lebih kecil dibandingkan X200 Pro. Namun saturasi warna di pencahayaan oke cenderung lebih kuat di X200 Pro, meskipun kadang ini bisa berubah ya. Dari sisi detail, X200 Pro lebih ada sharpening, tapi ini nggak beda super jauh lah. Begitu masuk low light, perbedaan kedua HP ini lebih minor, sulit dibedakan, meskipun sebenarnya kalau di Pixel Peep parah, X300 Pro akan lebih tajam saat low light. Buat foto lightbox dan lampu neon, X300 Pro seringkali lebih rapi. Untuk white balance di kondisi pencahayaan yang menantang juga lebih benar X300 Pro. Tentunya ini wajar, soalnya pasti HP baru itu ada peningkatan yang lebih banyak dibandingkan penerusnya. Tapi menurut kalian apakah keunggulan X300 Pro ini signifikan banget atau tidak? Menurut aku yang paling signifikan sih dari sisi kendali exposure dan white balance yang lebih oke ya. Cuman aku agak bingung soal overexposure di X200 Pro ini deh. Pas aku cek video-video lama X200 Pro aku nggak nemu tuh isu overexposure di background ini. Apakah dari kalian ada yang ngalamin atau ini cuma bug di aku aja ya? Oke guys, sebelum kita lanjut, aku ingin ucapin terima kasih bagi yang sering like dan hype video aku. Seperti yang kalian ketahui, semua HP yang aku bahas di channel ini tuh beli dengan uang sendiri ya. Dan untuk beberapa HP itu aku harus nyicil ya. Terus untuk proses pengujian hingga syuting dan editing juga aku lakukan seorang diri. Dengan kalian like, hype, dan subscribe, itu akan sangat membantu aku untuk bisa tetap beli HP dan membandingkannya dengan jujur apa adanya ya. Jadi kalau kalian berkenan, mohon bantuannya. Terima kasih banyak. Sekarang kita ke foto zoom. Untuk foto zoom, kedua HP ini sudah pakai lensa periskop telefoto. Tele X300 Pro aktif di jarak 3,5 kali zoom, sedangkan di X200 Pro telenya aktif di jarak 3,7 kali zoom. Kita mulai dari jarak 2 kali zoom. Di sini lagi-lagi white balance lebih benar di X300 Pro. Tempatnya memang agak kuning gitu. X200 Pro warnanya lumayan diubah ya, sampai warna kuning mainannya ini agak pucat, beda banget ya. Untuk detail saat di Pixel Peep sih tidak beda gimana ya. Saat kondisi pencahayaan tidak terlalu kuning gimana, kedua HP memiliki white balance yang mirip. Oke lah, cuman di foto ini kontras di X300 Pro lebih kuat dibanding X200 Pro. Di foto yang diambil di siang hari outdoor ini, keduanya mirip banget. Ini foto di jarak 3,5 kali zoom di X300 Pro dan 3,7 kali zoom di X200 Pro. Hasilnya sama-sama bagus. Kalau di Pixel Peep agak parah, terlihat X300 Pro memiliki detail yang sedikit lebih oke. Di foto yang ini juga mirip banget ya, lagi-lagi tidak ada perbedaan signifikan di sini. Untuk foto boneka ini juga serupa, sekilas mirip-mirip aja. Perlu sangat di Pixel Peep baru terlihat X300 Pro sedikit lebih detail hasilnya. Di jarak 10 kali zoom ini, X200 Pro terlihat memiliki kontras yang lebih kuat, area gelap yang lebih pekat. Saat di Pixel Peep, hasil X200 Pro lebih terlihat processingnya, sedangkan X300 Pro lebih halus dan lebih asli ya, tidak terlihat palsu akibat processing. Tapi kalau objeknya agak jauh, di jarak 10 kali zoom sekalipun, hasil kedua HP ini mirip-mirip saja dari sisi detail. Di Pixel Peep juga tidak ada perbedaan signifikan meskipun kontras tetap lebih kuat di X200 Pro. Untuk zoom 20 kali, keduanya juga masih mirip-mirip saja hasilnya. Saat di Pixel Peep, keduanya sudah sangat mengandalkan processing, tapi hasilnya serupa. Kalau zoom super jauh gimana? Ini jarak 50 kali zoom ya. Keduanya masih bagus hasilnya untuk mengenali tulisan kecil sekalipun. Mau yang zoom lebih jauh? Kita coba zoom ke jendela apartemen ini. Di jarak 50 kali zoom sekilas hasilnya mirip, tapi pas di Pixel Peep lebih terlihat processing di X200 Pro. Ini membuat garis bangunannya lebih jelas di X200 Pro. Di jarak 100 kali zoom yang merupakan jarak zoom maksimal kedua HP ini, keduanya masih bagus, tapi tetap X200 Pro memiliki processing yang lebih kuat, sehingga garisnya lebih tegas. Meskipun secara bentuk lebih benar di X300 Pro, jadi plus minus lain. Saat low light gimana? Di focal length 85mm alias saat lensa tele kedua HP ini aktif, meskipun di malam hari, kedua HP ini hasilnya masih oke. Pas di Pixel Peep juga tidak ada perbedaan jelas. Bahkan saat kita zoom ke jarak 10 kali sekalipun saat low light, perbedaannya masih sulit terlihat menurut aku. Perbedaan baru mulai terlihat saat zoom di jarak 20 kali. Di bangunan malam hari ini sekilas mirip ya, tapi pas di Pixel Peep terlihat tuh processing di X300 Pro lebih rapi. Meskipun ini sudah seperti cat air ya. Saat di zoom jarak 50 kali makin jelas tuh bahwa processing X300 Pro lebih rapi, meskipun lagi-lagi ini sangat seperti cat air. Jadi untuk foto tele, kedua HP ini perbedaannya tidak jauh ya di luar white balance X300 Pro yang lagi-lagi seringkali lebih benar. Oke, mumpung lagi bahas foto zoom, kita lihat sekilas beberapa hasil foto super makro kedua HP ini. Keduanya memiliki focus distance yang terbilang oke di sekitar 13-14 cm. Hasilnya juga bagus di berbagai jarak zoom, meskipun untuk fokusnya kadang butuh di tab manual ya agar tidak salah. Di foto laba-laba ini fokus di X200 Pro lebih benar misalnya. Intinya selagi fokusnya dapat, kedua HP ini sangat bagus untuk super makro. Sulit lah untuk menemuin perbedaan signifikan di sini menurut aku.
Sekarang kita ke ultrawide. Untuk ultrawide dengan orang, hasil foto kedua HP ini mirip banget kalau tidak di pixel peep. Pas di pixel peep baru terlihat hasil X200 Pro lebih pecah. Dan ini konsisten ya, di foto ini juga demikian. Sekilas mirip banget, tapi pas di pixel peep X300 Pro lebih oke detailnya. Saat foto pemandangan sih keduanya mirip banget, tidak ada perbedaan gimana lah untuk konteks foto ini. Cuman karena posisi lensa ultrawide kedua HP ini tuh di bawah, jadinya kadang ada jari yang bocor tuh kalau kita pegangnya kurang bener. Seperti di foto ini ada bagian jari aku yang kelihatan. Kadang langit di X300 Pro juga lebih biru ya, seperti di konteks foto ini. Saat low light dengan orang, di sini skin tone lebih benar di X300 Pro. Di X200 Pro agak kemerahan gitu. Saat di pixel peep X200 Pro lagi-lagi lebih pecah. Untuk pemandangan malam, kilauan lampu di X300 Pro lebih rapi, terus penerangannya juga lebih alami ya. Jadi untuk ultrawide, X300 Pro lebih oke dari sisi detail saat di pixel peep dan jepretan low light yang lebih alami dengan kilauan lampu yang lebih rapi. Meskipun di luar itu tidak ada perbedaan signifikan ya, terutama saat foto siang hari. Sekarang kita lihat foto potret. Di jarak 1 kali zoom perbedaannya minim ya, keduanya mirip banget. Untuk detail saat di pixel peep juga serupa, palingan kontras di X200 Pro sedikit lebih kuat saja. Untuk separasi rambut dengan background, X300 Pro sedikit lebih rapi di konteks foto ini, karena di X200 Pro tuh ada sedikit yang patah atau hilang tengah jalan di sini. Di focal length 35mm hasilnya juga masih sangat mirip, untuk separasi rambut juga oke di kedua HP. Saat focal length 50mm keduanya tetap sangat mirip ya, tapi untuk separasi rambut saat di pixel peep sedikit lebih rapi X300 Pro. Terus ini ada foto potret dengan focal length 135mm juga ya, ini jarak maksimalnya. Di sini terlihat bibir di X300 Pro lebih pink ya. Terus untuk separasi rambut kali ini giliran X300 Pro yang kurang oke karena ada sebagian rambut yang hilang. Saat low light portrait di sini skin tone di X200 Pro sedikit lebih dicerahin ya. Untuk detail saat di pixel peep lebih halus hasil X300 Pro. Untuk separasi rambut sih sepertinya tidak ada kendala berarti, tapi kedua hasil jepretan ini lumayan pecah ya karena low light. Di focal length 35mm juga masih serupa konklusinya. Untuk hasil focal length 50mm sekilas juga mirip banget hasilnya, meski kalau di pixel peep X200 Pro sedikit lebih pecah. Demikian juga untuk hasil di focal length 85mm. Cuman di sini hasil X300 Pro agak sedikit ngeblur ya, mungkin karena HP-nya keguncang dikit. Untuk potret sih kedua HP ini bagus ya, agak sulit melihat perbedaannya. Untuk separasi rambut juga keduanya rapi, kecuali benar-benar di pixel peep, dimana ya kadang masih ada rambut yang hilang pada kedua HP. Tapi ini minor ya, tidak terlalu terlihat sebenarnya. Oh ya, untuk pengaturan bokeh usai foto, kedua HP ini bisa ya, aman. Untuk kamera depan di sini hasil X200 Pro agak kekuningan ya, warm banget warnanya. X300 Pro lebih benar dari sisi warna. Saat di pixel peep hasil X300 Pro juga lebih tajam. Terus di X300 Pro juga ada opsi angle wide-nya kayak gini ya, jadi bisa muat lebih banyak objek. X200 Pro tidak ada fitur ini di kamera depan. Bahkan X300 Pro ada jarak 2 kali zoom gini dan hasilnya masih lumayan tajam. Lagi-lagi X200 Pro tidak punya fitur ini. Saat low light, jelas X300 Pro lebih unggul, detail muka lebih dapat, terus pepohonan di belakang juga lebih tajam di X300 Pro. Jadi untuk selfie jelas unggul X300 Pro ya, peningkatannya menurut aku cukup signifikan. Untuk perekaman video kamera belakang di 4K 60fps saat siang hari, selain hasil X200 Pro yang saturasi warnanya kayaknya sedikit lebih kuat, aku tidak nemu perbedaan berarti. Stabilisasi keduanya oke, jitter nggak berasa ya. Kalian coba perhatikan apakah bisa nemu perbedaan besar deh. Di aku sih mirip-mirip banget ya hasil keduanya ini. Untuk 4K 30fps siang hari juga serupa ya, di mata aku tidak terlihat perbedaan berarti juga. Saat rekam video kamera belakang di 1080p 60fps juga mirip banget hasilnya di mata aku. Stabilisasi tetap oke tanpa ada jitter yang mengganggu.
Untuk perekaman video kamera belakang saat low light di 4K 60fps, flare dalam bentuk lingkaran cahaya kecil ada di kedua HP. Terus menurut aku lelampuan di X200 Pro tuh agak kurang rapi ya, dan lebih silau gitu dibanding X300 Pro. Kedua HP ada jitter saat low light, tapi sepertinya jitter di X200 Pro tuh sedikit lebih parah ya. Guncangannya sedikit lebih berasa gitu saat dibawa jalan, tapi minor. Untuk 4K 30fps saat malam hari juga serupa ya, flare tetap ada, hasil lampuan lebih silau di X200 Pro, dan jitter juga sama hasilnya dibandingkan yang tadi. Untuk perekaman video ultra wide, kedua HP bisa di 4K 60fps. Saat aku cek sih, keduanya bisa dibilang sama ya, kecuali saat dibawa jalan agak kencang di dekat akhir footage ini, dimana X200 Pro tuh lebih ada jitternya sedikit di pepohonan ketimbang X300 Pro. Untuk zoom di 4K 60fps dari sisi detail menurut aku juga mirip-mirip saja, keduanya sudah oke, bahkan di jarak zoom maksimal 20 kali sekalipun hasilnya tetap bagus, tulisan jarak jauh masih bisa kebaca. Untuk kemulusan animasi zoom kalian bisa nilai sendiri ya, aku akan play footage aku tes animasi zoom di kedua HP ini. Ini perekaman video kamera belakang 4K 60 ya, ini di jarak 1 kali zoom. Sekarang kita ke 0,6 kali. Nah, ini 0,6 kali. 1 kali. Sekarang kita ke 2 kali. 3,5, 3,7 ya, 3,7 di X200 Pro, 3,5 di X300 Pro. 10 kali. Nah, sekarang kita kembali ke jarak 1 kali ya. Kita ulangi semuanya ya. 0,6, 1 kali, 2 kali, 3,7 kali, dan 10 kali. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kita kembali lagi ke 1 kali. Oke, ini rekaman video kamera depan 4K 60fps untuk kedua HP ya. Kondisi siang hari. Jadi kalian bisa lihat untuk langitnya kurang lebih seperti ini. Di preview sih X300 Pro lebih kelihatan awannya ya. 200 Pro ini awannya polos banget. Ini aku sambil jalan. Sambil percepat jalannya. Jarak dari mulut seperti biasa 10 sampai 15 cm ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai kualitasnya bagaimana. Oke. Sekarang masih perekaman video kamera depan, tapi dia di 4K 30fps ya. Masih siang hari, masih sambil jalan tentunya. Oh ya, tadi kelupaan pas perekaman 4K 60 tadi ya. Di X300 Pro kita bisa tuh pindah jarak zoom ya. Misalnya kayak gini, ini untuk wide
Ini 1 kali dan ini 2 kali. Di 4K 60 fps tadi juga bisa ya. Jadi ini nggak ke limit di 30 fps doang. Sayangnya di X100 Pro belum ada fitur ini ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, sekarang perekaman video kamera depan di 1080p 60 fps ya. Soalnya dari kalian banyak yang request untuk kamera depan coba 1080p 60 fps juga dong. Jangan 4K mulu. Nah, jadi ini kita 1080p 60 fps. Tentunya masih sambil jalan ya. Lokasi yang sama, masih siang hari. Jarak dari mulut masih sama 10 sampai 15 cm. Sekarang aku percepat jalannya ya. Nah, ini udah aku percepat jalannya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Bisa kalian nilai mana yang lebih stabil, dynamic range-nya lebih oke, yang mana ya, kurang lebih begini. Oke, ini perekaman video kamera depan ya di resolusi 4K 60 dalam kondisi low light alias malam hari, dan tentunya ini aku sambil jalan ya. Nah, di sini aku cuma jalan lurus di tempat yang agak gelap dan ada lampuan-lampuan kecil ya. Jarak mulut seperti biasa 10 sampai 15 cm. Kalian bisa nilai kualitas suaranya seperti apa ya, dan suaranya lebih jernih yang mana. Menariknya di X300 Pro dia bisa ada zoom in zoom out saat rekam video dengan kamera depan sekalipun ya. Misalnya nih aku perjauh ya, terus jarak 1 kali, jarak 2 kali. Nah kalau di X200 Pro dia sayangnya belum bisa begini ya. Sekarang aku coba percepat jalannya. Nah, ini langit malamnya kayak gini ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kalau sekarang dia itu keduanya kamera depan low light di 1080p 60 fps. Bisa dilihat hasilnya kira-kira seperti apa ya. Kalau dari preview sih kayaknya focal length di X300 Pro tuh lebih deket ya. Jadi muka aku lebih besar tuh. Ini aku masih sambil jalan dan masih dalam kondisi low light ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, dan masih ada kendaraan lalu lalang juga. Jadi tetap bisa dinilai, dan ada sedikit background music ya, gak tahu kedengaran apa enggak deh. Kurang lebih hasilnya seperti ini, bisa dinilai stabilisasi dan lainnya. Untuk autofocus kamera depan di X300 Pro bisa ya. Sayangnya di X200 Pro aku coba berkali-kali tidak bisa tuh dia autofocus di kamera depan. Jadi kalau kalian suka rekam jualan pakai kamera depan, jelas mending upgrade ke X300 Pro. Kita ke fitur kamera. Untuk live foto, keduanya punya ya. Jadi kedua HP ini bisa rekam momen 3 detik sebelum foto dijepret, dan kita bisa play video singkatnya di galeri. Untuk Pro Mode Foto, kedua HP ini tentunya punya, dan pengaturannya juga sama. Di mode ini kita bisa atur berbagai parameter seperti ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Baik Vivo X300 Pro maupun X200 Pro juga bisa upload foto dalam format RAW untuk fleksibilitas editing. Selain itu, ada juga format Super RAW yang pada dasarnya adalah file RAW yang dipadukan dengan AI processing untuk dynamic range yang lebih oke dan noise yang lebih minim, tapi bisa terlihat kurang natural hasilnya. Keduanya juga ada Pro Mode untuk video yang bisa rekam sampai dengan resolusi 8K 30 fps, 4K 120 fps juga bisa, dan 1080p 240 fps juga bisa. Bisa output format video log juga untuk color grading yang lebih fleksibel. Terus ada mode snapshot untuk fotografi shutter speed kencang, di mana kita bisa lebih mudah foto objek gerak ya, kayak anak-anak main atau hewan yang bergerak. Meskipun untuk objek yang gerakannya super cepat, dia tidak selalu berhasil ya, apalagi saat kondisi low light. Menariknya di X300 Pro kita bisa zoom hingga 20 kali di mode snapshot ini, sedangkan di X200 Pro dia mentok di 10 kali zoom saja saat di mode snapshot. Di X300 Pro kita juga bisa akses mode snapshot ini dengan cepat ya, tinggal tap saja ikon orang di pojok kanan bawah, jadi praktis. Di X200 Pro kita masih perlu swipe manual tuh, jadi lebih lambat. Kedua HP juga tetap mempertahankan stage mode ya. Di mode ini kita bisa foto maupun video. Tujuan mode ini adalah mengatur detail dan pencahayaan sedemikian rupa saat konser atau pertunjukan panggung, sehingga saat kondisi low light sekalipun hasilnya tetap oke. Ini hasil beberapa fotonya. Terlihat bahwa X300 Pro lebih proses meskipun hasilnya masih lumayan rapi, dan X200 Pro cenderung lebih buram atau lebih pecah. Untuk stage mode video, ini ada sampelnya ya. Vivo X300 Pro bisa rekam stage mode maksimal di 4K 60 fps, sedangkan di X200 Pro dia mentok di 1080p 30 fps saja.
Untuk hasilnya jelas lebih detail X300 Pro, tapi X200 Pro juga masih bagus kok. Perbedaan berikutnya itu di mode dual video. Di Vivo X300 Pro dia ada stage mode dual view, di mana kita bisa rekam video dengan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan, dan stage mode aktif. Jadi pas banget untuk rekam konser tuh ya, bisa rekam performance konser dan reaksi kita sebagai penonton. Sayangnya di Vivo X200 Pro aku nggak nemu ya mode dual view ini. Bahkan aku juga nggak nemu fitur dual video recording standar ya. Kedua HP juga ada portrait video ya. Bedanya X300 Pro bisa rekam portrait video hingga 4K 60 fps, sedangkan X200 Pro mentok di 4K 30. Hasilnya sih sama-sama oke, cuman rasanya pas geser HP-nya atau panning sedikit-dikit gitu ya, motion di X300 Pro lebih rapi. Di X200 Pro agak kuat gitu gesernya. Kedua HP bisa gonta-ganti kamera depan belakang saat rekam video ya, tapi pergantian kamera ini hanya bisa dilakukan di resolusi maksimal 4K 30 fps. Untuk video slow motion, kedua HP bisa rekam video slow-mo hingga resolusi 4K 120. Vivo X300 Pro ada fitur special camera yang bisa menghasilkan gambar dengan efek stereoskopik, di mana saat dilihat dengan perangkat tertentu, dia bisa lebih imersif. Di X200 Pro aku nggak nemu fitur ini. Terus di X300 Pro juga ada telephoto extender mode. Bagi orang-orang berduit, para sultan yang beli perangkat tambahan berupa extender ini, bisa aktifkan mode ini untuk pakai perangkat itu. Di X200 Pro tidak ada mode ini. Untuk humanistic street photography mode di Vivo X300 Pro masih ada ya, serupa dengan X200 Pro. Di sini kita tetap bisa atur berbagai parameter secara manual, bisa pilih color profile juga, dan hasilnya di sini lebih less proses, lebih ekspresif dengan HDR yang tidak sekuat itu. Makanya cocok untuk street photography. Jadi untuk kamera jelas unggul Vivo X300 Pro ya. Selain ada beberapa fitur baru, dia juga membuat akses ke beberapa fitur lama lebih mudah. Jadinya lebih praktis. Sekarang kita lihat fitur AI dan fitur-fitur lain. Kita lihat AI edit gambar dulu. Meskipun sama-sama pakai Origin OS, karena perbedaan versi, AI edit gambar di X300 Pro lebih lengkap. Bedanya di mana? Di X300 Pro ada fitur AI Storyboard, di mana saat kita aktifkan, dia bisa jadi collage gini ya, collage ya. Jadi kita pilih bagian mana aja dari foto yang mau di-highlight. Di luar itu, AI edit gambar X300 Pro dan X200 Pro sih, ya pada dasarnya sama lah kedua ini ya. Ada AI Eraser yang lumayan oke, karena dia bisa hapus objek kompleks termasuk yang dipegang tangan, dan hasilnya lumayan bagus. Tidak ke distorsi parah, meskipun masih ada sedikit keanehan kadang ya. Ada opsi remove people juga, alias deteksi keramaian secara otomatis, jadi kita tidak perlu lingkari satu persatu. Ada juga reflection eraser yang bisa hapus pantulan. Nah, tapi menu AI eraser ini tuh bisa berubah-ubah ya. Tidak semua foto dikasih fitur lengkap, dan ini kadang agak menjengkelkan. Misalnya di foto ini ada pantulan yang mau aku hapus pakai reflection eraser, tapi si AI-nya tidak kasih aku fitur ini ya. Selain AI eraser, ada fitur AI UHD yang bisa mempertajam gambar sekaligus membuat gambar lebih terang. Lalu ada AI expander yang bisa memperluas gambar dan mengisi ruang kosong. Hasilnya bagus juga untuk gambar kompleks sekalipun, tapi tidak ada pilihan rasio, jadi kita perlu pandai-pandai sendiri tuh atur posisi gambarnya. Terdapat AI color adjustment juga untuk mengubah warna gambar, bisa yang lebih kontras, lebih vibrant, dan lainnya. Tinggal mainin slidernya aja. Di Vivo X300 Pro, di bagian landscape dan night ada opsi AI visual. Saat fitur ini aktif, kita bisa pilih beberapa gaya gambar, dan setelah foto dijepret, fotonya akan diubah oleh AI sesuai gaya yang dipilih. Yang Vivo promosiin terus kan AI 4 musim tuh. Nah, di sini fiturnya. Cocok buat kita-kita yang nggak ada duit ke luar negeri. Di X200 Pro aku nggak nemu fitur ini. Kedua HP ada fitur Magic Move, jadi kita bisa pindahin tuh objek di foto dan AI akan mengisi ruang kosong. Untuk fitur AI lain seperti biasa, kita lihat AI Writing dulu. Sayangnya, baik Vivo X300 Pro maupun X200 Pro tidak ada fitur AI Writing yang terintegrasi dengan text box. Jadi, kita cuma bisa pakai AI Writing-nya di aplikasi Notes bawaan, nggak bisa di WhatsApp ataupun IG secara langsung. Di aplikasi Notes bawaan, kita bisa ketik atau kopas teks lalu minta si AI, namanya AI Creation, untuk merangkum, ubah gaya bahasa, cek grammar, terjemahin, hingga merapikan tulisan. Di Recorder, kita juga bisa ubah suara jadi teks terus minta AI rangkum isi rekamannya. Ada juga AI Caption alias AI Subtitle, di mana kita bisa munculin subtitle saat nonton video misalnya, termasuk menerjemahkan subtitlenya ke bahasa lain. Untuk AI Google alias Gemini pastinya aman ya, Circle to Search bisa, Gemini Live juga bisa. Oh ya, untuk Vivo X300 Pro, dia ada satu tombol tambahan di sisi kiri HP-nya. Ini dinamakan shortcut button. Jadi kalau kita tahan tombolnya, kita bisa ubah status HP jadi vibrate atau ring. Terus tekan 2 kali untuk nyalain center.
Kita juga bisa mengubah fungsinya jadi shortcut untuk aplikasi lain ya, tinggal diatur saja di settings. Di Vivo X200 Pro tidak ada tombol tambahan ini. Oke, kita bahas singkat Origin OS ya. Untuk Origin OS, selain dari sisi AI tadi sih, X300 Pro dan X200 Pro ini serupa ya. Untuk control center tampilannya sama, kita bisa ubah tampilannya juga, ada opsi separate dan merge untuk dua tampilan berbeda. Fitur sidebar tetap ada untuk shortcut ke beberapa aplikasi. Kita bisa ubah ukuran folder juga, bisa jadi vertikal, bisa jadi besar, dan kalau foldernya besar, kita bisa langsung tap aplikasinya dan masuk ke dalam aplikasinya. Untuk Origin Island, dia bisa nampilin beberapa informasi untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Menariknya, di Origin Island ini ada fitur drag and go, jadi kita tinggal tahan saja informasi yang ingin kita bagikan dan drag ke aplikasi bersangkutan. Misalnya, kita bisa drag and drop teks ke WhatsApp, jadi nggak perlu kopas manual. Bisa drag and drop gambar juga ke email untuk langsung dijadikan lampiran. Namun, kadang Origin Island ini tuh nggak mau hilang ya. Misalnya di sini aku habis buka map, aku tidak bisa tuh matiin mapsnya di Origin Island. Sudah tutup aplikasinya, tetap nggak bisa. Sudah force close juga nggak bisa. Ini terjadi di X300 Pro dan X200 Pro ya. Jadi perlu aku restart HP-nya tuh baru hilang. Mungkin ini bug ya. Tapi di luar itu, untuk pengalaman sehari-hari menurut aku Origin OS ini mulus-mulus saja, tidak ada kendala berarti. Untuk NFC pastinya ada, bisa untuk akses card dan top up kartu juga. Untuk always on display alias AOD, keduanya punya dan bisa aktif seharian. Tapi di Vivo X300 Pro ada opsi full screen AOD yang menggunakan lock screen, jadi lock screen-nya akan digelapin. Oke, speaker. Untuk speaker, seperti biasa aku akan play audionya dan kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih baik. Oke, jadi untuk Vivo X300 Pro, jelas dia lebih unggul dari Vivo X200 Pro ya, karena dia penerusnya. Nah, keunggulan utamanya di mana aja? Performa lebih oke, meskipun di Wuthering Waves masih butuh optimalisasi. Jadi di tahap ini, performa gaming kedua HP ini lumayan serupa. Baterai juga lebih awet, ini lumayan penting, soalnya kalian yang sudah pakai X200 Pro selama hampir 1 tahun, pasti sudah ada degradasi baterai. Kalaupun mau beli bekas, baterainya kemungkinan besar juga ada penurunan sedikit. Untuk kamera, di mayoritas kondisi ya, untuk kedua HP ini menurut aku masih sangat mirip. X300 Pro unggul saat di pixel peep super dekat, tapi orang-orang kan juga jarang yang pixel peep ekstrim gitu. Keunggulan utama X300 Pro menurut aku itu adalah white balance yang lebih benar, kecenderungan overexposure yang lebih rendah, dan kamera depan yang lebih baik untuk foto maupun perekaman video. Ada autofocus pula. Fitur kamera juga lebih banyak di X300 Pro. Fitur AI sih sama aja keduanya ya. Untuk speaker, kalian bisa cek saja bagian tes speaker tadi dan nilai sendiri karena itu sudah subjektif banget. Namun di telingaku sih mirip-mirip saja keduanya. Menurut aku sih kalau kalian tidak mentingin stage mode dan potret video di 4K 60, tidak ngalamin kendala overexposure dan white balance, atau kalian bersedia atur parameter sebelum foto untuk meminimalisir kendala exposure plus white balance tadi, dan tidak terlalu mentingin kamera depan, mending stay saja di Vivo X200 Pro. Tapi kalau kalian ada duitnya atau menganggap perbedaan harga 4-6 juta itu tidak signifikan, ya tentunya gas saja si X300 Pro ini, soalnya memang dia HP yang lebih bagus. Sekian video banding-banding kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.